Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yeri Heriza dengan NIM C1C021189 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai materi perpajakan dengan judul Sistem Pemungutan Pajak dari Pajak dan juga Fungsi dari Pajak, disusun oleh saya sendiri. Nah, ada beberapa masalah yang saya angkat. Yang pertama itu ada berapa macam sistem perpajakan di Indonesia. Yang kedua, apa itu tarif pajak. Yang ketiga, jenis-jenis tarif pajak dan juga bagaimana contohnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana fungsi dari pajak itu sendiri. Oke, next. Nah, teman-teman ada yang tahu berapa banyak sistem perpajakan di Indonesia itu sendiri? Nah, sebelumnya pengertian dari sistem perpajakan sendiri adalah sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Kemudian ada beberapa sistem atau beberapa macam sistem, yaitu ada 3. Yang pertama ada official assessment system, yang kedua ada self assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Oke, next. Nah, ini penjelasannya, 3 macam sistem pajak. Yang pertama ada official assessment system, yaitu merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada assessment system dari official sendiri itu wewenang diberikan kepada pemerintah, begitu ya teman-teman. Sedangkan yang kedua yaitu ada self assessment system. Nah, self assessment system yaitu merupakan sistem pengenaan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. Nah, kalau self assessment system ini dia diberikan wewenang kepada orang yang wajib pajak tersebut, tidak kepada pemerintah, begitu. Bedanya dari official assessment system, kalau official assessment system itu yang memiliki wewenang adalah pemerintah, sedangkan self assessment system itu adalah wajib pajak itu sendiri, begitu. Nah, yang ketiga itu ada withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan otoritas kepada pihak ketiga dalam penentuan besarnya pajak terutang wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud itu bukan berasal dari pemerintah maupun wajib pajak yang bersangkutan sebagai penengah. Jadi bukan dari pihak pemerintah, bukan juga dari si wajib pajak tersebut. Jadi ada orang ketiga begitu ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman yang tahu juga apa itu tarif pajak. Tarif pajak itu adalah dasar pengenaan pajak terhadap wajib pajak yang menjadi tanggungannya. Dan juga tarif pajak itu biasanya berupa persentase. Kemudian dasar pengenaan pajak itu adalah nilai berupa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang. Jadi tarif pajak itu adalah dasar pengenaan pajak dengan persentase. Nah, dengan cara menghitungnya itu menggunakan nilai uang, begitu ya teman-teman. Bagaimana hutang atau berapa hutang dari si wajib pajak itu sendiri. Ini ada gambar yang saya berikan. Ini seseorang tax atau pajak itu dibayar dengan ada dasarnya, yaitu dasar hukum. Apabila tidak dibayar, maka ada sanksi tertentu yang dikenakan oleh orang yang berwenang tadi terhadap si wajib pajak tersebut. Begitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini jenis-jenis tarif pajak. Yang pertama, itu ada tarif pajak proporsional yang merupakan tarif pajak memiliki nilai besaran presentase tetap dan tidak terpengaruh dengan perubahan nilai dasar pengenaan pajak. Jadi, dapat kita simpulkan apabila semakin besar jumlah tanggungannya atau objek pajak yang dibayarkan, maka presentase tarif pengenaan pajaknya itu tidak berubah, tetap sama begitu. Mau dia besar, kecil tanggungannya, persentase wajib pajaknya itu tetap tidak berubah. Sebagai contoh PPN, pajak pertambahan nilai yang memiliki nilai persentase 10% dan juga PBB yang memiliki besaran tarif pajak 0,5%. Tetap begitu, tetap tidak berubah walaupun dia tanggungannya besar atau objek pajaknya itu besar seperti mobil dan lain sebagainya, begitu ya, tidak berubah tetap. Nah, kemudian yang kedua itu ada tarif pajak progresif. Tarif pajak yang besaran tarifnya
mengikuti nilai objek pajak. Kalau yang proporsional itu dia tetap tidak mengikuti objek pajak. Nah, kalau yang progresif ini dia mengikuti objek pajak. Apabila objek pajaknya kecil, tarif pajaknya kecil. Kalau objek pajaknya besar, tarif pajaknya juga besar, begitu ya. Contoh, 2 mobil di rumah. Maka kita atau Anda akan dikenakan pajak atas kepemilikan kendaraan pertama dan juga kedua dengan besaran pajak yang berbeda. Mobil kedua itu mungkin memiliki persentase tarif yang lebih tinggi daripada mobil pertama, gitu ya teman-teman. Oke, next. Nah, yang ketiga itu ada tarif pajak degresif. Tarif pajak yang nilai presentasinya semakin kecil apabila nilai objek pajaknya semakin besar. Kok bisa begitu? Nah, tetapi teman-teman, tarif pajak degresif ini juga dikelompokkan menjadi 3 jenis tarif pajak, seperti tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak degresif, degresif tetap, dan terakhir ada tarif pajak degresif progresif. Nah, kenapa dia semakin kecil begitu kalau objek pajaknya besar? Sebagai contoh, ini kita berikan contoh. Misalnya, jika dasar pengenaan tarif pajak atas penghasilan kurang dari atau sama dengan 10 juta rupiah begitu ya, maka pengenaan tarif pajaknya adalah 30%. Sedangkan untuk penghasilan 10 juta rupiah dan 50 juta rupiah itu persentase tarif pajaknya menjadi menurun, yaitu 28%. Jadi ada penurunan. Kalau dia kecil, maka pajaknya semakin besar begitu ya. Jadi kalau dia besar mungkin pajaknya kecil begitu ya teman-teman. Jadi kalau maksudnya gini, presentasenya itu semakin kecil apabila objek pajaknya itu besar. Seperti contoh ini begitu ya. Kalau 10 juta presentasenya 30%. Kalau 10 juta dan 50 juta itu presentasenya menjadi 25%. Jadi semakin kecil lah pokoknya presentasenya begitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada tarif pajak regresif. Tarif pajak regresif ini adalah tarif pajak tetap, bukan jenis tarif pajak yang besarnya tetap meskipun objek pajaknya berubah-ubah ya. Mohon maaf, itu typo ya, regresif bukan progresif. Contohnya itu ada bea materai. Bea materai memiliki tarif pajak 10.000 berlaku sejak tahun 2021 dan tidak akan berubah. Itu tetap tidak berubah, tetap pokoknya sejak berlakunya aturan 10.000, maka dari tahun sampai tahun berikutnya itu tidak akan berubah kecuali ada aturan baru atau mungkin ada perubahan dari aturannya sendiri begitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, yang kelima itu ada tarif pajak spesifik. Berarti tarif pajak itu dikenakan pada suatu objek pajak sudah spesifik berdasarkan objek pajak yang dikenakan tersebut. Contoh, jika Anda melakukan barang seperti smartphone, maka tarif pajak yang dikenakan akan sesuai dengan jenis barang yang diimpor tersebut dan bukan nilai barangnya. Maksudnya sesuai ke udah bahan yang kita transport itu adalah jenis elektronik begitu ya, mungkin sesuai dengan jenis barang tersebut, tidak dilihat dari nilai barangnya begitu. Seperti bahan baku misalnya beda kan sama elektronik begitu. Jadi kita tuh tidak melihat nilai pajaknya tuh dari nilai barang tersebut. Kayak smartphone mungkin ada yang nilainya lebih, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah, tetapi sesuai objek pajaknya itu presentasenya tetap begitu, spesifik, lebih ke golongan-golongan kayak tertentu, kayak smartphone tetap, smartphone apapun pokoknya tetap begitu ya teman-teman. Kalau bahan baku misalnya tetap pokoknya apapun bahan bakunya presentasinya tetap sama begitu. Nah, kemudian yang keenam itu ada tarif pajak ad valorem. Tarif pajak yang memiliki besaran presentasi khusus pada suatu objek pajak. Contoh, perusahaan Anda ingin mengimpor mesin khusus seharga 5 juta per unit sebanyak 50 unit. Apabila Anda dikenakan tarif bea sebesar 20%, maka total pajak yang harus Anda bayarkan adalah sebesar jumlah unit yang tadi, jumlah unitnya 50 unit, harga per unit, harganya tadi 5 juta, bea masuk. Nah, total pajak ad valorem yang dibayarkan adalah sebesar 20 juta rupiah. Jadi dikalikan ya teman-teman. Mohon maaf ini saya tidak bedakan begitu ya, maksudnya tidak saya masukkan ke dalam rumus, tapi saya harap teman-teman paham lah ya, jumlah unit kali harga unit gitu kan, kali bea masuk. Jadi total pajaknya itu menjadi 20 juta rupiah gitu. Oke, next.
Nah, lalu bagaimana dengan fungsi dari pajak? Ada dua fungsi pajak. Yang pertama fungsi budgetary, yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Seperti pada masa COVID itu pengeluaran APBN mungkin besar begitu ya teman-teman. Jadi ini yang disebut dari fungsi budgetary untuk penanganan COVID bagi nakes, bagi masyarakat gitu ya. Yang kedua itu ada fungsi reguler atau mengatur sebagai alat mengatur kebijakan pemerintah melaksanakan dalam bidang sosial dan juga ekonomi. Sebagai contoh, pabrik rokok pajaknya lebih besar karena supaya lebih kurang begitu ya, produksinya lebih kurang, dan mungkin seperti miras juga begitu, pajaknya lebih besar untuk mengurangi konsumsi masyarakat yang berlebihan terhadap miras begitu teman-teman. Oke. Nah, selesai. Thank you teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan, silakan bertanya dengan moderator sesuai dengan tema yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.